sejahtera untuk kita semua. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022, hari ulang tahun Asosiasi Sahabat Lautku ke-5 tahun 2022, hari ulang tahun Bank Jatim ke-61 tahun 2022, Rabu 17 Agustus 2022 dimulai. Persiapan pasukan oleh Komandan Peleton. Semuanya, siap, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Apa tidak cekok bapak? Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Siap, gerak. Pimpinan, saya Melare. Istirahat di tempat. Gerak. Inspektur upacara tiba di tempat upacara, langsung menuju mimbar upacara. Upacara, siap, dilaksanakan. Penghormatan kepada Inspektur upacara. Maju, Inspektur upacara. Gerak. Maju. Gerak. Laporan. Lapor, upacara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-70. Hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2002. Siap, dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh Komandan upacara. Ada bendera merah putih. Gerak.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. yang dilakukan oleh untuk pemerintah kesehatan para sahabat laut dan keluarganya, langsung dari Pelabuhan Perikanan Kota para pahlawan, Probolinggo. supaya tenang dan damai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mendengarkan cipta bersama. Mendengarkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta Selesai. Pembacaan doa. itu juga uang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Ghafur. Kami tidak mampu berjuang seperti para pahlawan-pahlawan kami, pahlawan negeri Indonesia tercinta ini. Kami tidak sanggup berkorban seperti berkorbannya para pejuang, para pahlawan-pahlawan negeri ini. Untuk itu ya Allah, bahagiakan beliau-beliau para pahlawan negeri ini. Untuk itu ya Allah, kumpulkanlah bersamamu ya Allah di alam yang nikmat dan bahagia ya Allah. Ya Allah, ya Malik, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan Indonesia ini ya Allah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Angkat. Angkat. Penghormatan. Ada Inspektur Upacara. Angkat. Angkat. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Pasukan diistirahatkan. Lapor! Upacara telah selesai dilaksanakan. Istirahat. Istirahat. Angkat. Bapak Ibu peserta upacara yang kami cintai, pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan makna kemerdekaan oleh Bapak Kota Probolinggo. Yang terhormat Bapak HM Mohon, kami silakan merdeka. Saya duduk Bu ya. Pasukan istirahat. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian. Istirahat. Istirahat. Angkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semuanya. Puji syukur alhamdulillah pada pagi-pagi hari ini kita masih diberi sehat iman, dan kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini ya, dalam rangka menyambung silaturahim dan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Bapak Ibu sekalian, bicara kemerdekaan, kita harus tahu tentang bagaimana keadaan 6 hari sebelum proklamator kita Bung Karno Hatta memproklamirkan kemerdekaan. Yang pernah saya cari sejarahnya, dan ini adalah dulu saya agak panjang menyampaikan pada waktu resepsi kemerdekaan selama 10 tahun berturut-turut Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Bung Karno itu tanggal 14 Agustus diundang ya, di daerah Danang. Danang itu bagian wilayah Vietnam. Yang diundang itu adalah negara-negara terjajah di Asia Tenggara dan di Asia Timur. Waktu itu kalau nggak salah, yang saya cari sejarahnya, datang adalah Bung Karno, ya, Sastro Amijoyo kalau salah, didampingi Malaysia Tengku Abdurrahman, ya, seumuran dengan Bung Karno ini ya. Tengku Abdurrahman lahir tahun 1903, Bung Karno 1901, mewakili Malaysia. Terus Kamboja dihadiri oleh Norodom Sihanouk, ya, sahabat Bung Karno ini. Ya. Terus Vietnam, Korea Selatan diwakili oleh Kim Un, ya, itu tokoh kemerdekaan. Korea Utara diwakili oleh Kim Il Sung, ya, itu tokoh kemerdekaan, ya, yang dulunya sahabat, tapi setelah Jepang kalah perang, beliau berseteru dan terpisah menjadi Korea Selatan, Korea Utara. Vietnam, Cina waktu itu datang ya, bersama-sama dengan Bung Karno di daerah Danang sana, diwakili oleh Mo Zedong. Mo Zedong itu nggak salah lahir tahun 1894. Dan Chiang Kai-shek, sahabat akrab ini, dalam rangka bagaimana Cina merdeka dari penjajah Cina. Tapi setelah Jepang lepas, mereka berseteru ya, karena beda aliran. Mo Zedong itu komunis, Chiang Kai-shek itu adalah kapitalis, sehingga perang kalah, lari ke Taipei. Itulah mereka bersama-sama datang ke Vietnam. Nah, ternyata di sana disampaikan negara-negara terjajah yang datang, perwakilan pemimpinnya itu diminta untuk mempersiapkan kemerdekaan masing-masing karena Jepang menyerah, yaitu atas perintah Kaisar Hirohito. Ya. Awalnya ngotot Kaisar itu tidak mau menyerah. Setelah Nagasaki dibom tanggal 9 Agustus kalau tidak salah, tidak mau menyerah. Yang meninggal nggak salah waktu itu 100.000 lebih. Akhirnya dibom yang kedua oleh Amerika, yaitu Hiroshima tanggal 15 Agustus. Yang meninggal hampir 214.000. Baru menyerah. Nah, tapi negara-negara terjajah yang masih ada perwakilan, ya, penjajah, ya, tentara Jepang di sana masih tetap ada sebagian tidak mau melepaskan diri. Mengapa? Bung Karno pulang dari Danang itu naik pesawat transit 3 kali. Pertama transit di Penang, yang kedua transit di Palembang, baru Jakarta. Nah inilah, disinilah ya, bagaimana Bung Karno waktu itu dituntut oleh pemuda-pemuda ya, yang menginginkan segera Indonesia merdeka karena tahu sudah Jepang menyerah, itu untuk segera melaksanakan kemerdekaan tanggal 16 Agustus. Tapi Bung Karno tidak mau, sehingga Bung Karno itu diculik ya, dari rumahnya, yaitu oleh tokoh pemuda dipimpin oleh Sukarni waktu itu.
yaitu di Rangkas Bitung. Di sanalah terjadi dialog panjang sekali, ya, tanggal 16 itu, dan tahu sebagian sahabat-sahabat Bung Karno waktu Bung Karno sudah diculik, tapi Bung Karno bertahan, saya tidak mau melaksanakan pernikahan tanggal 16 hari ini karena saya sudah pertama, saya orang yang punya keyakinan, kebetulan agama saya adalah Islam. Hari Jumat, waktu itu hari Jumat manis itu. Hari Jumat itu adalah hari yang sangat mulia, hari yang paling baik di antara hari-hari yang lain. Bumi dan langit hari Jumat diciptakan, kiamat besok hari Jumat, Nabi Adam, ya, diciptakan hari Jumat. Nabi Adam diturunkan ke bumi karena dosanya dia melanggar hari Jumat, dan Nabi Adam meninggal hari Jumat. Baru dia tokoh, baru bisa menerima. Sehingga inilah Ibu Fatmawati malam itu mempersiapkan diri untuk membuat bendera untuk diproklamirkan besok jam 10 pagi di Pegangsaan Timur. Sejarah itu anak-anak sekolah tahu siapa yang membuat bendera, itu adalah Ibu Fatmawati. Barulah tanggal 17 itu Indonesia diproklamirkan sebagai negara yang berdaulat. Karena negara berdaulat itu tokoh-tokoh waktu itu gabungan dari semua, ya, yang ada itu bagaimana, ya, membuat suatu undang-undang. Karena negara itu baru bisa dikatakan berdaulat harus punya tiga pegangan, 3 pilar. Pertama adalah punya wilayah, punya rakyat, dan punya undang-undang dasar. Itu barulah itu negara. Itu ada sejarahnya di buku pelajaran, itu ada. Barulah diproklamirkan dan terus sampai sekarang diperingati setiap tahun, dan ini adalah yang ke-77. Bapak Ibu sekalian, itulah makna kemerdekaan, ya, yang bisa saya sebetulnya saya panjang lebar harus saya sampaikan, tapi butuh waktu yang panjang, tidak enak. Kalau waktu saya jadi wali kota itu malam hari, saya sampai 1 jam. Bagaimana perjuangan Bung Karno, perjalanan dari Palembang ke Jakarta bagaimana, itu panjang lebar kalau saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berbangsa bernegara harus punya pegangan, Bu, ya. Apa pegangannya? Kalau kita punya keyakinan, masing-masing agama itu punya pegangan kitab. Kalau Islam punya kitab Al-Quran, punya hadis. Kalau Kristen punya Injil. Berbangsa bernegara juga sama. Apa pegangannya? 4 pilar yang namanya PBNU. Bukan Wadain, bukan ini. Ini harus kita pegang. Ini yang bisa menyatukan. P itu adalah Pancasila, B itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, ya. K itu N itu NKRI, U itu Undang-Undang Dasar 45, tidak bisa diganggu gugat ini. Ini yang tidak bisa memecahkan negara Indonesia terpecah-pecah. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ya. NKRI, Undang-Undang. Ini semua sama di hadapan negara, walaupun kita beda suku, beda agama, beda ras. Walaupun sukunya mayoritas, semua punya hak yang sama. Jadi kita peringati, kita bersyukur 77 tahun kita negara yang masih berdaulat, ya, yang kuat, dan kita harus menghargai pahlawan dengan peringatan seperti ini. Tadi sudah diisi dengan doa. Bagaimana mari kita menghargai para pahlawan-pahlawan kita dulu. Benar begitu. Ya. Dulu Bapak Ibu harus tahu para pahlawan dulu itu bagaimana, seperti Panglima Sudirman. Panglima Sudirman itu waktu jadi Panglima besar itu umurnya masih 32 tahun. Beliau dilahirkan tahun 1915. Oleh Nippon itu, ya, untuk menjadi tentara. Dulunya Panglima Sudirman adalah tokoh Muhammadiyah, guru itu, ngajar. Kalau nggak salah selama 8 tahun beliau ngajar gitu. Akhir dia masuklah, ya, ke satuan tentara. Dan dia menjadi pemimpin. Pada waktu proklamasi kemerdekaan, beliau langsung didaulat menjadi Panglima besar. Sayangnya beliau meninggalkan kita lebih dulu, yaitu masih umur hendak sampai 50. Itulah, Bu, yang saya sampaikan singkat, tapi Ibu biar tahu itu tadi sejarah semua, Bu, ya.
Di Asia itu ada dua negara yang tidak pernah dijajah pun. Pertama Thailand, nomor 2 Jepang. Malah menjajah Jepang. Thailand tidak pernah dijajah pun. Karena kuatnya yang nama Songbut itu, Raja Thailand ya, pada waktu tahun 1905 itu, dia bagaimana mempertahankan negaranya dari asing yang waktu itu sudah dijajah semua oleh Perancis, Portugis, Belanda. Tapi Thailand sampai Jepang datang baru dijajah. Karena Thailand Jepang. Itu loh Bu ya. Jadi biar tahu Bu secara ilmiah. Singkat aja karena panas ini. Ibu juga tahu saya panas ini. Atur nuwun ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya adalah kami mohon kepada petugas untuk menaruh meja terlebih dahulu. Monggo. Lewat depan aja, hati-hati. Ya. Hati-hati. Istirahat di tempat. Nih, kemudian tumpeng dan tartnya. Monggo, langsung. Mas. Piringnya, pisaunya. Iya. Iya. Pada kesempatan ini, selamat ulang tahun untuk Asosiasi Sahabat Lautku yang kelima tahun 2022. Dan potong tumpeng ini akan dilakukan oleh Bapak KM Bu Holi yang nantinya akan diberikan atau diserahkan kepada Ketua ASFU Bapak Hari Ramono. Kita happy dong. Atau puisi juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau. Ayo dipotret dulu. Sudah? Diabadikan dulu. Tulus hati. Oke. Untuk yang kedua adalah Bapak Hari memotong tumpeng untuk diserahkan kepada siapa? Ya, Pak Hari. Karena yang ulang tahun adalah ASFU, jadi ketua. Boleh. Kita doakan dengan usia 5 tahun ini kita akan lebih sehat, sejahtera dan barokah.